Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Terkadang sesudah takbir, Allahu Akbar. terkadang sebelum takbir. Allahu Akbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dengan mengangkat jari-jarinya lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sejajar bahu. Namun kadangkala beliau mengangkatnya sejajar daun telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan bersedekap di dada. Beliau bersedekap dengan meletakkan tangan kanan pada punggung telapak kirinya, pergelangan dan hastanya, atau dengan menggenggamkan jari tangan kanannya ke hasta kirinya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau menundukkan kepalanya dan memandang ke tempat sujud. Pada saat berdiri, beliau membaca doa iftitah, ta'awud, al-fatihah dengan mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, meskipun salat itu adalah salat jahar atau salat yang dikeraskan bacaannya. Kemudian beliau membaca amin. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah itu, beliau membaca ayat Al-Quran dengan membaguskan suaranya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Adapun makmum, apabila imam membaca dengan keras, maka makmum tidak membaca.
Adapun dalam sholat yang sir atau sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri tanpa mengganggu orang lain. Apabila seseorang mendapatkan gangguan syaitan dalam sholat, maka disunahkan baginya untuk membaca ta'awud, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kemudian meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kirinya. Diperbolehkan bagi seseorang yang sedang sholat untuk berjalan apabila ada keperluan, misalnya untuk membukakan pintu bagi seseorang. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah membukakan pintu untuk Aisyah padahal beliau waktu itu sedang sholat. Demikian pula diperbolehkan bagi seorang yang sedang sholat untuk berjalan mendekati sutrah atau pembatas agar tidak dilewati sesuatu di depannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutroh, kemudian ada orang yang hendak melanggarnya, maka hendaklah dia cegah semampunya sebanyak 2 kali. Jika dia enggan, hendaklah dia bunuh orang itu karena dia adalah syaitan. Ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sedang sholat merupakan dosa besar, yang diterangkan bahwasanya lebih baik baginya untuk menunggu selama 40 daripada melalui orang yang sedang sholat tersebut. Ada yang mengatakan 40 adalah 40 tahun. Setelah membaca ayat Al-Quran, beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan, bertakbir dan ruku. Allahu Akbar. Posisi telapak tangan pada saat ruku adalah pada kedua lututnya. Beliau merenggangkan jari jemarinya, meluruskan punggungnya, sehingga apabila air diletakkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak akan bergerak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendongakkan dan tidak menundukkan kepalanya, akan tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Dan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri yang paling jahat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد. dianjurkan melambangkan ruku dan dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku. Doa yang dibaca adalah سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. setelah ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku atau i'tidal seraya mengucapkan سمع الله لمن حمده. kemudian membaca doa ربنا ولك الحمد. dianjurkan untuk melamakkan i'tidal dan tumakninah, yaitu sampai ia berdiri dan punggungnya lurus dan ruas tulang belakangnya kembali ke tempatnya masing-masing.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk sujud. Allahu Akbar. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sujud dengan mendahulukan kedua tangannya. Kemudian beliau sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan sejajar dengan daun telinganya. Beliau merapatkan jari-jarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga merapatkan kedua tumitnya dan menegakkan telapak kakinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan menjauhkannya dari lambungnya sampai warna putih ketiak beliau terlihat dari belakang. Adapun apabila menjadi makmum, maka tidak perlu melebarkan kedua lengan sehingga mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Diwajibkan tumakninah dalam sujud dan melamakannya, serta disunahkan untuk berdoa di waktu sujud, dan dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Doa yang dibaca tatkala sujud adalah Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas telapak kaki kiri. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iq'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Doa yang dibaca adalah Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Duduk istirahat adalah duduk tatkala hendak berdiri dari sujud. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn, yaitu bertumpu pada kedua tangannya dengan mengepalkan jari jemarinya ke tanah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn dalam salat. Diperbolehkan juga bagi orang yang salat untuk cukup bertumpu pada kedua tangannya tanpa harus mengepalkannya. Kemudian gerakan-gerakan tadi diulang-ulang dalam setiap rakaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud setelah rakaat kedua. Apabila salat yang dilakukan adalah salat 2 rakaat, misalnya salat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash,
yaitu seperti halnya duduk di antara dua sujud. Dan demikian pula lah keadaan duduk tasyahud awal pada salat-salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Pada saat tasyahud awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, dalam riwayat lain lutut kanan, dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, dalam riwayat lain lutut kiri. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuk kanannya dan menggerak-gerakkannya. Dan pada waktu tasyahud awal atau akhir, beliau sallallahu alaihi wasallam memandang kepada jari telunjuk kanannya. Ada beberapa cara mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Cara yang pertama adalah ibu jari memegang jari tengah. Cara yang kedua, ibu jari dan jari tengah membentuk bulatan. Doa yang dibaca pada saat tasyahud awal adalah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Untuk bacaan tasyahud, maka bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hanya dibaca pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat membaca dengan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan inilah yang kita baca. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan hal ini berdasarkan persetujuan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, doa yang kita baca pada saat tasyahud adalah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada tasyahud awal ini dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ke rakaat ketiga seraya mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Demikian juga saat bangkit ke rakaat keempat, beliau melakukan duduk istirahat, kemudian bertumpu, lalu bertakbir. Allahu Akbar. Pada saat bangkit ke rakaat keempat ini, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Pada waktu tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk, yaitu
punggung telapak kaki kiri menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, dan beliau menjadikan kaki kiri berada di bawah paha serta betis kaki kanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegakkan telapak kaki kanannya dan terkadang mendatarkannya. Adapun doa tasyahud dan salawat untuk tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca tasyahud akhir dan salawat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dibolehkan bagi orang yang sedang sholat untuk membaca doa yang disukainya sebelum salam. Di antaranya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Adapun cara salam ada 4. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan sampai terlihat pipi kanan beliau yang putih seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu berpaling ke kiri sampai terlihat pipi kiri beliau yang putih dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cara yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cara ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ke kiri mengucapkan Assalamualaikum. Cara keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh sedikit ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum. Dan tata cara sholat di atas berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini adalah cara berpakaian yang dilarang dalam sholat, yaitu melipat pakaian. Demikian pula isbal, atau menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Isbal hukumnya haram, baik dalam sholat atau di luar sholat, baik dengan sombong atau tidak dengan sombong. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه أبو داود.
Posisi berdiri seperti ini adalah posisi berdiri yang salah. Posisi berdiri seperti ini tidak memungkinkan untuk seorang makmum merapatkan shaf dengan benar, karena dapat dipastikan daerah tumit orang tersebut tidak akan menempel dengan daerah tumit orang di sampingnya. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, لا تصلي إلا إلى سترة رواه ابن خزيمة بإسناد جيد. ini adalah contoh cara takbir yang salah, yaitu tangan tidak diangkat secara sempurna, atau tangan tidak dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah cara bersedekap yang salah, karena tidak meletakkan tangannya di dada, baik itu di perut atau di lambung, atau bahkan tidak bersedekap sama sekali. Sebagian kaum muslimin tatkala mereka sholat, pandangan mata mereka tidak tertuju pada tempat sujud, akan tetapi mereka melirik-lirik ke segala arah. Ini contoh ruku yang tidak sempurna, yaitu punggung tidak diluruskan. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya. Ada pula orang yang berlebihan dalam rukuknya. Mereka meletakkan tangan pada betis-betis mereka. Di samping itu, kesalahan tatkala ruku adalah meletakkan telapak tangan dengan dirapatkan. Padahal mestinya direnggangkan. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka hendak ruku, mereka tidak mengangkat tangannya. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hendak ruku, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini adalah kesalahan jari jemari saat sujud. Ada orang yang jari jemarinya dirapatkan, akan tetapi tidak diarahkan ke arah kiblat, atau dia meletakkan sikunya ke tanah. Ini semua merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan lain saat sujud adalah terlalu rapatnya jarak antara perut dengan paha, atau mungkin terlalu jauhnya jarak antara perut dengan paha. Selain itu, posisi tumit yang tidak dirapatkan saat sujud, atau tidak sempurnanya dalam meletakkan salah satu di antara 7 anggota sujud, misalnya hidung atau jari-jari kaki, serta tidak meletakkan telapak tangan rapat ke tanah, namun telapak tangan diangkat sedikit. Ada kesalahan lain yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka tatkala hendak sujud, mereka menyibakkan rambut mereka. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka setelah sholat dan berzikir, kemudian mereka melaksanakan sujud sebanyak 1 kali. Ini merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah beberapa posisi duduk di antara 2 sujud yang salah. Di antara mereka ada yang tidak menegakkan telapak kakinya. Ada pula yang duduk seperti halnya duduknya syaitan. Ini semua merupakan duduk yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak melakukan sholat dengan tumakninah. Mereka melakukan sholat dengan sangat cepat. Ini merupakan hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka sedang sholat, kemudian ada orang yang hendak melewati di depannya, dia tidak mencegahnya. Ini merupakan kesalahan, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan apabila ada orang yang hendak melewati di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya 2 kali. Dan apabila orang itu enggan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, karena dia adalah syaitan. Tatkala salam, ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka membuka telapak tangan kanan tatkala mereka salam ke kanan dan membuka telapak tangan kiri tatkala salam ke kiri. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mengusap muka setelah sholat adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengusap muka setelah berdoa. Ini semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam dalam sholat, mereka tidak meluruskan shaf terlebih dahulu. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa meluruskan shaf terlebih dahulu sebelum memulai sholatnya. Ini adalah posisi makmum yang salah untuk makmum 1 orang, di mana dia mundur sedikit ke belakang. Padahal yang benar adalah makmum apabila hanya seorang, maka dia berdiri sejajar dengan imam. Dan ini adalah posisi yang salah untuk makmum 2 orang, di mana makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam. Padahal yang benar, makmum berdiri di belakang imam. Sebagian dari makmum masbuk atau makmum yang terlambat, tatkala mereka mendapati imam sedang sujud, mereka tidak langsung sujud. Akan tetapi mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri, baru kemudian mereka memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada makmum yang masbuk untuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa menunggu terlebih dahulu.
Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi makmum, mereka mendahului imam dalam gerakannya. Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam. Ini merupakan perbuatan makruh. Dan ada pula yang mereka terlambat jauh dari gerakan imam. Terlambat jauh dari gerakan imam mempunyai hukum sama dengan mendahului imam. Apabila dilakukan secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat itu sendiri. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dengan sabdanya, إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam, setelah mereka salam, mereka tidak menghadap ke makmum. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau salam dan membaca doa Astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau membalikkan badannya dan menghadapkan ke makmum. Ada sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat. Terkadang mereka juga mengiringi salam-salaman mereka dengan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sama sekali tidak ada hadis yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat.